Tripofobia, fobia pada lingkaran kecil yang bertumpuk. Tripofobia adalah fobia yang datang setelah melihat lingkaran kecil yang bertumpuk dan banyak. Kumpulan lubang kecil yang bertumpuk secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Orang yang sebelumnya tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang tripofobia bisa menjadi tahu dan sadar efek yang terjadi jika mereka melihat gambar lingkaran kecil yang bertumpuk adalah merasa jijik, kemudian gatal-gatal dan sampai bisa mual. Klaustrofobia atau fobia berada di ruang yang sempit. Klaustrofobia adalah ketakutan tidak berasal pada ruang tertutup atau ruang sempit. Keliophobia. Keliophobia merupakan suatu ketakutan atau fobia terhadap suara tertawa atau candaan di sekitar lingkungannya. Hampir setiap orang ingin tersenyum dan tertawa bahagia dengan segala sesuatu yang membuat gembira. Di sisi lain, ada juga orang yang takut bila dirinya tertawa. Sebagai penyandang keliophobia, orang-orang ini menarik diri dari hal-hal lucu, supaya dia tidak tertawa dan tidak mendengar tawa orang lain. Tapofobia. Tapofobia adalah ketakutan abnormal atau psikopatologis untuk dikubur hidup-hidup. Fobia ini berupa rasa kekhawatiran berlebih tentang dikubur padahal ia masih hidup, belum meninggal. Sebelum adanya pengobatan modern, ketakutan ini cukup beralasan karena orang yang masih menunjukkan sedikit tanda-tanda kehidupan sudah dinyatakan meninggal. Mungkin agak terdengar aneh sekarang, tapi fobia semacam ini banyak ditemui pada orang yang hidup di abad 16 dan 17. Akrofobia, disebut juga fobia ketinggian, adalah salah satu jenis fobia yang paling umum. Meskipun banyak orang yang memiliki ketakutan akan tempat tinggi, namun orang yang memiliki fobia ketinggian akan merasa sangat gelisah atau gugup ketika berada di ketinggian. Beberapa bahkan ada yang memiliki rasa takut yang irasional dan terus-menerus. Gerontofobia atau yang sering disebut fobia akan menjadi tua. Sebagai manusia, menjadi tua adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, ada orang-orang yang ternyata takut untuk menjadi tua. Fobia ini dinamakan gerontofobia. Thalassophobia adalah rasa takut yang terus-menerus dan intens terhadap badan air yang dalam seperti laut, samudra, kolam, atau danau. Thalassophobia dapat mencakup ketakutan berada di perairan yang dalam, takut akan kekosongan laut yang luas, gelombang laut, makhluk laut, dan ketakutan akan jarak dari darat. Nomophobia. Nomophobia merupakan suatu fobia atau ketakutan terhadap pengguna ponsel yang dia tidak bisa hidup tanpa ponsel atau gawai miliknya. Jenis fobia ini bermunculan seiring perkembangan zaman, karena semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada ponsel pintar atau gawai sejenis lainnya. Xanthofobia, yaitu fobia sesuatu berwarna kuning. Meskipun tidak ada alasan pasti mengapa seseorang tidak menyukai warna kuning, tetapi jenis fobia ini terbilang sangat aneh. Orang dengan fobia ini sama sekali tidak bisa melihat benda dengan warna kuning karena tergolong fobia yang ekstrim. Entah itu gambar matahari, buatan anak-anak, buah nanas, warna balon, dan sebagainya. Mereka akan merasa takut, geli, atau merasa mual jika melihat sesuatu benda yang berwarna kuning maupun barang berwarna kuning. Bagi mereka yang memiliki tingkat fobia yang agresif, bahkan mendengar kata kuning saja dapat memicu kecemasan dan ketakutan. Zoofobia atau yang sering disebut fobia akan hewan tertentu. Fobia terhadap hewan atau yang dinamakan dengan zoofobia
adalah salah satu fobia spesifik yang paling umum. Cenderung takut dengan binatang berlendir seperti kadal, katak, ular, laba-laba, kecoa, belatung, tikus, dan cacing. Tokophobia. Tokophobia adalah ketakutan yang signifikan terhadap persalinan. Ini adalah alasan umum mengapa beberapa wanita meminta operasi sesar elektif. Rasa takut tersebut seringkali mencakup ketakutan akan cedera pada bayi, saluran genital, atau bahkan kematian. Eleuterophobia merupakan suatu fobia atau ketakutan terhadap kebebasan yang pada dasarnya tidak dapat melakukan apapun tanpa menerima perintah dari orang lain. Dengan kata lain, individu tersebut memiliki tingkat inisiatif yang rendah. Mereka juga memilih untuk menyelesaikan tanggung jawabnya ketimbang mendapatkan kebebasan waktu. Bila mendapatkan kebebasan, individu ini cenderung mengalami detak jantung yang tidak beraturan, berkeringat, dan gemetar. Hemofobia, fobia terhadap darah. Fobia darah adalah ketakutan berlebih ketika melihat darah atau menjalani prosedur medis tertentu yang melibatkan darah. Gangguan mental ini bisa menimbulkan berbagai gejala fisik dan emosional. Fobia ini juga disebut dengan istilah hemofobia. Fobia darah termasuk jenis fobia spesifik yang masuk ke dalam manual diagnostik dan statistik gangguan mental DSM-5. Orang dengan fobia ini bisa sangat merasa tidak nyaman, takut, bahkan pingsan ketika melihat darah. Nyctophobia atau yang sering disebut fobia akan gelap. Beberapa istilah bisa digunakan untuk menggambarkan fobia ini, yaitu nyctophobia, scotophobia, ligofobia, serta achleophobia. Trypanofobia. Trypanofobia didefinisikan sebagai ketakutan ekstrim terhadap prosedur medis yang melibatkan suntikan atau jarum suntik. Studi menunjukkan bahwa pasien fobia jarum lebih mungkin adalah wanita dan berusia lebih muda. Kecenderungan herediter juga telah dipelajari, bahwa pasien dengan fobia jarum cenderung memiliki kerabat biologis yang juga menunjukkan fobia jarum pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Aquaphobia. Aquaphobia merupakan ketakutan spesifik terhadap sumber air apapun. Hal ini dapat mencakup kolam renang, danau, laut, atau bathtub yang sebenarnya sama sekali tidak bahaya. Aquaphobia sering disalahartikan dengan fobia lain yang disebut hidrofobia. Meski keduanya melibatkan air, aquaphobia dan hidrofobia tidaklah sama. Hidrofobia itu sendiri adalah keengganan terhadap air yang berkembang pada penderita selama akhir penyakit rabies. Agoraphobia. Agoraphobia adalah rasa takut atau cemas berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya merasa panik, malu, tidak berdaya, atau terperangkap. Umumnya, agoraphobia timbul ketika penderitanya sudah pernah mengalami satu kali serangan panik atau lebih. Situasi atau tempat yang bisa menyebabkan fobia pada tiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa takut di suatu kondisi atau situasi seperti keramaian. Ada juga yang merasa takut pada hal-hal yang lebih spesifik seperti darah atau hewan tertentu. Penderita agoraphobia akan merasa takut dan cemas berlebihan pada beberapa tempat dan kondisi, seperti tempat umum, ruangan tertutup, keramaian, dan kondisi yang membuatnya sulit mendapatkan pertolongan. Biasanya, penderita agoraphobia membutuhkan kerabat atau teman untuk menemaninya di tempat umum. Aerophobia, yang sering disebut juga dengan fobia terbang.
Aerophobia, dikenal juga dengan nama eiphobia, adalah ketakutan untuk naik transportasi udara, baik dengan helikopter, pesawat terbang, balon udara, atau transportasi udara lainnya. Teleponophobia adalah keengganan atau ketakutan untuk membuat atau menerima panggilan telepon. Secara harfiah, takut akan telepon. Ini dianggap sebagai jenis fobia sosial atau kecemasan sosial. Penderita mungkin tidak memiliki masalah dalam berkomunikasi secara langsung, tetapi mengalami kesulitan untuk melakukannya melalui telepon. Aledoxaphobia. Aledoxaphobia merupakan jenis fobia yang langka. Aledoxaphobia ini diyakini terjangkit atau terkait dengan pengalaman yang kurang baik sebelumnya, di mana penderitanya tidak dapat mengekspresikan pendapat atau opini mereka dengan benar atau mengalami penolakan. Sehingga penderita fobia ini tidak dapat mengungkapkan pendapatnya atau argumen mereka pada orang lain, dan tidak dapat melakukan adu perbedaan pendapat dan tidak bisa membalas respon dari orang lain.